Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lamu bi muradihi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, wabil khusus selaku seksi kerohanian, yakni Bapak Komar yang sangat saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Wabil khusus Al-Mukarram mantan seksi kerohanian, yakni Bapak Rohibut yang sangat saya hormati, semoga Allah muliakan. Dan tak lupa Bapak RT beserta mantan Bapak RT yang sangat-sangat saya hormati, semoga ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa muratibil acara juga yang sangat saya hormati, semoga beliau ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Rabbal alamin. Dan tidak ketinggalan juga kepada seluruh jamaah yang hadir di haflah ataupun di tempat yang sangat mulia ini. Kita bisa berkumpul, bermuwajahah, bertatap muka, sekaligus bersilaturahmi. Semoga pada malam hari ini melaksanakan pengajian penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak kata yang sangat indah kita ucapkan, melainkan memanjatkan puja kepada yang maha kuasa, memanjatkan puji kepada yang maha suci, rasa syukur kepada Allah yang maha ghafur, yang telah memberikan beraneka ragam kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat yang sangat istimewa adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat sehat baik jasmani maupun rohani. Dengan nikmat sehat jasmani dan rohani, alhamdulillah, pada saat ini yang menjadikan rutinitas pengajian, kita bisa bersilaturahmi mengiringi aktivitas pengajian. Semoga dalam
dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu thalabul ilmi. Kita semua mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat seiring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda yang amat mulia, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan sahabatnya, tabi'in-tabi'innya min jumlatil ummah, selaku kita sebagai umatnya dengan penuh harapan mendapatkan syafaatul utma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah pengajian Majlis Taklim Miftahul Huda yang sangat saya hormati, sebelumnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, terutama dalam keterlambatan. Namun ada hal, yaitu acara Walimatul Hamal pelaksanaan sesudahnya maghrib. Dikira acara hanya sebatas tahmid tahlil, ternyata dimohon mengisi waktu. Harinya keterlambatan, datangnya ke sini alhamdulillah dalam keadaan selamat dan kita bisa berkumpul kembali. Dan ini kita doakan kembali, yaitu tadi keluarga daripada Bapak Mukti Ali. Beliau memohon doanya kepada kita semua, yaitu yang dikhususkan kepada almarhum almarhumah yang tercatat yang telah disebut tadi. Semoga menghembuskan napas terakhir dalam keadaan husnul khotimah, diterima iman Islam, diampuni dari segala dosanya, ditempatkan tempat yang penuh maghfirah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Raudhatan min Riyadil Jinan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya pun juga mohon dengan keikhlasan, mohon doanya, mohon Fatihahnya almarhum Ayah Nanda baru 2 minggu ya, makanya di bulan-bulan ini pulang balik jika pandeglah ya, alhamdulillah berikan kesehatan. Insya Allah pelaksanaan 40 hari di minggu besok, minggunya lagi. Oleh karena itu mohon doanya ya. Almarhum almarhumlah di Abi Haji Habibie bin Haji Asna, ghafarallahu lahu dzunubahu bihaqqil kitabil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan keikhlasan para jamaah mengirimkan ataupun membacakan Fatihah mobil khusus ke Ayah Nanda yang tercinta, selaku membimbing ataupun Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sama menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan husnul khotimah, diterima iman Islamnya, diampuni dari segala dosanya, ditempatkan tempat yang penuh ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang doa.
kitanya memohon ataupun meminta. Sama dengan bahasa mati, pupus, maut, wafat, sama itu juga, cuman beda tempat. Masa iya sih kepada ayam, kambing, pupus, ya kan? Walaupun dia mati, ya, dengan kata yang layak terhadap hewan, yaitu mati. Ketika ada informasi Al-Mukarram, Al-Mu'adzam, kiai kita telah mati dunia, pantas enggak? Kurang enak kan? Iya. Telah meninggal dunia ataupun wafat, itu kan salah satu adab ketika menempatkan sesuatu. Nah, ketika kita berdoa, sering kita berdoa, kadang-kadang banyak putus asa. Di setiap waktu, di setiap malam, di setiap hari, kita merenung kepada Allah, memanjatkan doa, terutama diberikan rezeki yang berlimpah ruah, rezeki yang begitu banyak, yang begitu jompor, yang begitu cepat. Kenapa sih Allah selalu memberikan kesulitan-kesulitan yang sangat sulit mencari hal duniawi? Akhirnya diri kita putus asa, munajat, memohon, meminta terhadap Allah. Nah, ini yang perlu kita bahas tentang doa, biar kita tidak putus asa ketika berdoa dan munajat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, seperti ya Bapak Komar misalkan ijazah Waqiah, ijazah Yasin, ijazah Tabarok, sedangkan Waqiah sudah terkenal menarik rezeki, ya. Sekian tahun sudah melaksanakan Waqiah, baik tiap waktu 7 hari, setengah malam 21 hari. Ternyata seperti ini aja dalam melaksanakan kehidupan. Padahal yang beliau baca adalah ayat Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah pedoman kehidupan, dari segala kehidupan itu ada dari Al-Quran. Dalam segi usaha, panjang umur, dimudahkan rezeki, itu ada dalam Al-Quran. Salah satunya itu Pak Komar mendakwakan surat Waqiah sudah terkenal adalah tajlibu rizki, menarik dari segala rizki. Tapi kehidupan seperti anda, ya, Pak Komar, ya. Akhirnya Pak Komar melecehkan Al-Quran, melecehkan ayat Allah, melecehkan kalam Allah. Tidak ada artinya walaupun saya baca setiap hari 7 kali, setiap tahajud 20 kali, 21 kali, tapi hidup saya seperti ini aja. Akhirnya Pak Komar putus asa, meninggalkan bacaan-bacaan Al-Quran. Contoh. Ini tentang doa yang perlu kita ketahui. Nah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man ruziqa khamsan lam yahrum khamsan. Ketika kita diberi keinginan 5 perkara, maka Allah tidak bersia-sialah yang 5 perkara ini akan diberikan terhadap kita. 1. Man ruziqa syukur lam yahrum ziyadah. Apabila kita selalu bersyukur, ini kalimat syukur mudah, tapi pelaksanaan sulit nih syukur. Bersyukur itu atas berterima kasih kepada Allah. Kalau dikaji dengan keimanan tauhid, mengkaji diri kita ini diciptakan oleh Allah, kemudian disuruh mengabdi terhadap Allah dengan kalimat hamba Allah. Hamba itu mengabdi kepada sahayanya. Nah, kita sebagai hamba Allah suruh mengabdi terhadap Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah tentang beribadah? 1, yaitu melaksanakan sholat. Jangan sampai berani kita meninggalkan sholat. Sholat adalah suatu kewajiban, sedangkan takrif wajib apabila ditinggalkan mendapatkan dosa.
apabila melaksanakan mendapatkan pahala. Oleh karena itu ketika kita meninggalkan sholat, yaitu ada dengan kata qadha. Qadha itu bayar. Nah, bayar itu tidak membutuhkan waktu, kapan saja dilaksanakan. Contoh, Pak Komar ini karena sering begadang baik zikir ataupun baca waqiah tersebut tadi sampai jam 3 malam, karena berkeinginan ingin banyak ingin banyak jam 3 tidurlah lep sampai jam 7 pagi. Sholat subuh enggak? Nah, apakah Pak Komar dengan meninggalkan sholat tersebut tadi, apakah dengan sia-sia tidak perlu diganti? Itu perlu kita melaksanakan qadha. Artinya qadha di siang hari pun jam 10 kita melaksanakan sholat qadha subuh 2 rakaat. Jangan sampai kita kesiangan akhirnya sholat subuh ditinggalkan, tidak diganti dengan kata qadha. Ini kalimat syukur. Nah, ketika bersyukur, berterima kasih apa yang Allah berikan terhadap kita, ini kadang-kadang sulit. Apa yang sudah Allah berikan, bermacam-macam realita yang Allah berikan, rezeki kita ini tidak sama. Ada yang satu cangkir, ada yang satu gayung, ada yang satu ember. Tergantung Allah menakdirkan kita memberikan rezeki terhadap kita. Tergantung diri kita menerima ataupun tidaknya Allah yang memberikan terhadap kita, bersyukurnya atau tidak. Kadang-kadang kita ini rasa tamak, yaitu berkeinginan, tidak puas Allah berikan, tidak puas Allah berikan satu cangkir, tidak puas Allah berikan satu gayung, tidak puas Allah berikan satu poci. Karena berkeinginan itu hal duniawi. Kita ditakdirkan rezeki kita sudah ditakar oleh Allah satu. Berterima kasihlah terhadap Allah, syukuri, nikmati hidup yang ada. Tapi kalau kita tidak bersyukur, Pak Komar sebelum punya motor berkeinginan punya motor, sudah motor berkeinginan punya motor. Kata Pak Komar, kalau punya mobil enak nih, pengajian kemana-mana pasti saya laksanakan. Allah berikan dengan niat beliau bagus, niatnya baik, sehingga dari waktu perjalanan yang panjang 2 tahun ke Pak Komar terbelilah, yaitu bernama mobil. Setelah kebelinya mobil, berkeinginan lagi, ya kan? Tidak ada putus berkeinginan terkecuali kita bersyukur kepada Allah. Nikmati rizki yang Allah berikan, nikmati yang kita jalankan, nikmati kehidupan yang ada. Itulah bersyukur terhadap Allah. Di samping bersyukur, kita laksanakan apa Allah yang perintahkan. Sholat, tolabul ilmi. Ini tolabul ilmi sangat besar pahala, sangat menunjang dari segala hal, yaitu tolabul ilmi. Ketika kita tolabul ilmi, berdoa terus, sangat menunjang dari kebodohan kita dan kurang pengetahuan kita tentang beribadah menuju ridhonya Allah. Ini keuntungan tolabul ilmi. Ngerti ataupun tidak mengertinya itu tidak bermasalah. Yang penting kita satu melaksanakan perintah Allah, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Itu sangat-sangat diperlukan. Fardu itu wajib. Kalau tidak melaksanakan tolab ilmu, bahayalah kita, sama memelihara dosa di lain yang lain. Nah, oleh karena itu berkesempatan, alhamdulillah, di Majlis Miftahul Huda ini terus menerus tiap minggu melaksanakan
Alhamdulillah. Semoga pelaksanaan pengajian di setiap minggu Allah memberikan keberkahan, baik yang lagi usaha ataupun yang belum usaha, yang berikhtiar, yang kerja di pabrik ataupun di mana saja, berikhtiar mencari rezeki. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terutama kita doakan kembali Bapak siapa tadi? Bapak Mukti yang telah memberikan infak ataupun sedekah menjamin kita di malam ini. Semoga Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda, diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan dari segala pintu rezekinya, diiringi dengan keikhlasan. Semoga Allah memberikan kemudahan dari segala kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tadi tentang bersyukur, dari mana sumbernya? Yaitu dari Al-Quran. Al-Quran dari kalimat la in syakartum la azidannakum. Apabila dengan kalimat la in sangat kita bersyukur, Allah akan memberikan berlebih tambah apabila kita bersyukur, benar bersyukur, berterima kasih terhadap Allah. Kemudian yang kedua, wa man ruzika sabra lam yahrum sawab. Ketika kita diuji dari segala kehidupan, siapapun juga akan mendapatkan ujian. Kadang-kadang ujian ini kita tidak bisa menahan kesabaran. Sifat manusiawi, emosi itu pasti ada. Ya, dihina sedikit murahnya itu darah naik, emosi lagi. Emosi lagi. Dengan sabar Allah tidak sia-sia memberikan terhadap orang yang penuh dengan kesabaran, yaitu diberikan pahala dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Dari mana? Tetap pengambilan sumbernya dari Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yakin Allah akan memberikan orang-orang yang penuh kesabaran. Yakin Allah memberikan kepada orang yang penuh kesabaran dengan pahala, dengan rezeki tanpa perhitung-hitungan Allah Subhanahu. Dari segala penjuru, dari segala arah Allah akan memberikan kemudahan, baik dalam usaha ataupun kasab ataupun ikhtiar. Itu Allah akan memberikan kemudahan apabila kita bisa menahan sabar. Sampai kapan sih sabar itu tidak ada batas? Kadang-kadang Pak Komar ini udah nggak kuat sabarnya. Sabar sih sabar, udah ada batasnya sabar juga. Bersabar itu tidak ada batasnya. Semakin kita tinggi, Allah akan memberikan lebih, yaitu ujian-ujian terhadap kita. Sebagaimana istilah, pohon semakin tinggi semakin kencang tertiup angin. Coba pohon cikur, walaupun angin besar, angin beliung ya, tapi kalau semakin tinggi, semakin kencang angin menerjang terhadap pohon yang tinggi. Itulah ujian-ujian di hidup di masa kita. Oleh karena itu kita berusaha, berupaya melaksanakan syukur dan sobat terhadap Allah. Jaminannya akan dimudahkan dari segala rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa man ruzika taubata lam yahrumil qabul. Ketika kita, setiap manusia mempunyai masa lalu, baik Payayan, Pak Komar di masa mudanya rada bengal, ya kan? Ya, contoh ini makin lap nih. Baik mencaci maki ataupun menyakiti ataupun apa yang berhubungan maksiat ataupun berhubungan dengan dosa. Kemudian di masa tua, di masa umur sekarang, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendekati majlis taklim, rajin beribadah. Apakah tobat saya ini diterima?
Pastikan di hati itu sering bertanya kalau kita tidak mengikuti pengajian. Nah, sebesar apapun dosa kita, baik sebesar gunung Karang ataupun lebih daripada gunung Karang, ketika kita melaksanakan tobat, Allah akan mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Ada contoh satu riwayat cerita, ada satu juara ataupun berangkat, dia ini setiap bermasalah pasti orang itu dibunuh. Nah, setiap bermasalah pasti dibunuh, sampai orang yang telah beliau bunuh sehingga 99 orang. Dosa nggak bakalan terhitung dan sangat dosa besar. Jangankan 99, satu pun juga udah termasuk dosa besar. Akhirnya dalam hitungan 99 Allah memberikan taufik dan hidayah terhadap orang tersebut tadi. Nah, kemudian beliau datanglah menghampiri seorang kiai, menghampiri seorang ustaz. Nah, dia bertanya bahwa saya ini di masa lalu pernah membunuh orang sekian-sekian. Saya merasa berdosa, saya merasa bersalah. Apakah dosa saya ini oleh Allah akan diampuni? Gimana kata jawabnya kiai yang tadi? Mungkin kiai tadi belum berpengalaman tentang ampunan dan diterimanya tobat seseorang oleh Allah Subhanahu. Nah, ternyata kiai bilang, ya Allah, begitu besarnya dosa kau, nggak bakalan diterima sampai kiamat pun juga. Nggak bakalan masuk surga karena sudah membunuh 99 orang. Tidak bakalan mencium surga. Jangankan masuk, mencium pun surga pun juga nggak bakalan, karena sudah membunuh sekian banyak orang, yaitu 99. Akhirnya terusik lagi seorang juara ya, yang suka membunuh, dibunuh juga kiainya. Tanggung, jangkauin 100. nah, kembali lagi lah beliau terhadap salah satu yang ahli tasawuf dan ahli tauhid, menghadaplah sambil bernangis ingin melaksanakan taubat yang sebenarnya. Akhirnya dia diberikan tantangan oleh seorang kiai yang ahli tauhid, yang ahli tasawuf dan ahli fikih. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuni. Yang penting kita sungguh-sungguh melaksanakan tobat. Akhirnya dia kembalilah memohon doa terhadap kiai di tengah perjalanan sebelum dia melaksanakan tobat, karena ada niat yang baik. Allah menjemput dengan ajalnya. Kira-kira masuk surga apa neraka itu? Coba. Nah, dari perjalanan menuju rumahnya, nah, di tengah-tengah perjalanan antara rumah dan rumah kiai, beliau dipanggil, dijemput oleh Allah. Ajalnya di tengah perjalanan. Malaikat sibuk. Nah, dia belum melaksanakan tobat setelah membunuh 99. Akhirnya dengan Allah mempunyai sifat Rahman Rahim, wahai malaikat, janganlah kau siksa makhluk yang tadi, umatnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau sudah mempunyai tekad baik ingin melaksanakan tobat. Karena beliau belum sempat untuk melaksanakan tobat, tapi udah ada niat baik di hatinya, sehingga diukurlah kira-kira oleh malaikat antara jarak beliau meminta bimbingan terhadap kiai dan antara rumahnya, sehingga jauh daripada tersebut tadi. Akhirnya beliau mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya masuk surganya Allah. Alhamdulillah. Ketika kita berbuat dosa sebesar apapun, yang penting kita punya tekad baik, niat yang baik untuk benar-benar sungguh-sungguh melaksanakan berbakti terhadap Allah, tidak mengulangi hal-hal yang tidak baik. Insya Allah Allah akan mengampuni dari segala dosa. Untung kita ya,
Yang penting punya niat baik. Dari mana? Tetap Al-Quran yang mengatakan ketika dosa sebesar apapun Allah akan menerima. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadi. Allah telah menerima tobat seorang hamba apabila hambanya sungguh-sungguh melaksanakan tobat. Jangan sampai tobatnya tobat sampai saya tidak akan maaf, tidak akan melakukan narkoba ataupun narkotika, minum lagi karena sudah masuk penjara. Itu dalam penjara. Ketika keluar penjara, dia melakukan seperti hal lagi. Coba tobatnya tobat sampai. Nah, jangan sampai seperti itu. Berarti membohongi diri sendiri, bertobat terhadap Allah. Nah, kemudian Allah akan memberikan kemurahan, kelancaran, kesehatan terhadap kita, terutama kita hidup di dunia ingin banyak rezeki, ingin badan sehat, perbanyaklah baca istighfar. Dari mana? Tetap sumbernya Al-Qur'an. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dengan perintah Allah, istaghfiru. Kalau istilah anak pesantren, istaghfiru segatnya segat amr. Ada amril wujub, ada amril madhub, ada amril hurma, ada amril mubah. Ini kalimat istaghfiru adalah segatnya dengan kata perintah wajib kita perbanyak baca istighfar. Baik astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa perbanyaklah baca istighfar. Di mana kita rajin banyak istighfar, Allah akan mengampuni karena kita selalu dilingkungi dengan dosa tidak terasa, baik di pulang di majelis taklim, membicarakan ataupun membuncikan seseorang, ataupun tidak berpulang terterebos dengan kata-kata yang lain. Oleh karena itu, jangan lepas dengan baca istighfar di setiap waktu, di setiap malam, di setiap hari. Itu kita perbanyak baca istighfar. Nah, terakhir, kemudian kita doa. Nah, doa ini ada terbagi 3. Ada yang cash langsung, ada yang simpan, ada yang bukan ditunda, menjadikan kifarat. Nah, artinya kalau doa kita memohon terhadap Allah, misalkan doa di waktu duha, itu salah satu doa pemaksaan. Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil adi fa'ahrizhu wa in kana muksiran fayasirhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana qalilan faqasirhu. Kehidupannya. Nah, kemudian kita melaksanakan sesuatu, ternyata Allah memberikan kemudahan sepenuhnya. Berarti doa kita jangan kita terlalu bangga atas dengan kata istidroj. Awas, istidroj itu dengan kata sungkunan. Silakan. Nah. Terus kata Pak Komar, bagaimana kalau non Islam, bukan orang Islam, orang kafir, orang Cina, banyak ketika di hari PHBI melaksanakan berbuat sodako, akhirnya beliau selalu banyak dimudahkan rezekinya. Semuanya itu pahala sodako diberikan ke beliau karena dia tidak akan melaksanakan sana. Kalau kita ada surga dan neraka. Kalau bukan Islam, itu pasti masuk neraka. Al-Badan Abidin selama-lamanya. Kalau kita walaupun nggak sholat, diawali dengan kata syahadat, pembuka Islam dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadun rasulullah. Satu saat kita ada harapan masuknya surganya Allah subhanahu
wa ta'ala. Apalagi kita mudah-mudahan rajin diperkuat pengajian, beribadah salat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Alhamdulillah di setiap komplek, yaitu di awal waktu salat penuh di masjid. Semoga Allah memberikan kemurahan dan mengampuni dari segala dosa ketika kita di akhir nanti ajal menjemput kita masing-masing dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa istajibu lakum, ud'uni istajib lakum. Kata Allah, ud'uni istajib lakum. Berdoalah kalian semua, memintalah kalian semua. Kepada siapa? Kepada Allah. Apabila meminta kepada Allah, selalu minta, Allah akan mengijabah dan melaksanakan apa yang kita pinta. Semakin kita banyak meminta terhadap Allah, Allah semakin senang terhadap kita. Beda dengan meminta sesama manusia. Pak Komar sering minta sama sekali, minta ke Pak Yaya, sekali dikasih, 2 kali, 3 kali diomongin. minta lagi. Bahkan begitu melihat Pak Komar dan Komar langsung tutupin pintunya. Pasti Pak Komar ini akan minta. Tapi Allah, itulah manusia. Kalau Allah semakin kita banyak berminta, Allah semakin senang terhadap kita. Oleh karena itu ketika berdoa jangan ada kata putus asa, tidak diterimanya doa kita. Terus menerus doa akan menyampai, akan diterima oleh Allah, akan diberikan di waktu kita di dunia, akan disimpan, akan kita ke akhirat, dan akan menjadikan kifarat. Kifarat itu penghapusan dosa kita yang enggak terasa di diri kita. Beruntunglah umat Islam, umat Nabi Muhammad diperbanyak, diperintah untuk berdoa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat ud'uni astajib lakum. Itulah dengan doa. Oleh karena itu, walaupun kita belum terlaksana doa, jangan putus asa, terus menerus, baik di akhir sholat, sesudah makan, sebelum makan. Ada perintahnya kan? Dengan doa. Baik doa panjang umur, Allahumma tawil umurona wa sahih azsadana. Ngerti nggak kira-kira kita? Tawil umurna, ya Allah semoga dipanjangkan umur, wa sahih azsadana, diberikan sehat. Jangan sampai kita sebulan ke rumah sakit, ya kan? Wasohi al-sadana wa nawir qulubana, berilah keterangan dalam hati dan ketenangan dalam hati. Wa nawir qulubana waqti hawaijana, cumponailah, laksanakanlah apa yang kita pinta terhadap Allah. Dari sifat yang buruk jauhkan, dari sifat yang baik dekatkan, rizki yang halal dekatkan, rizki yang haram jauhkan. Itulah dengan kata doa panjang umur. Allahumma tawil umurana wa sahih al-sadana wa nawil qulubana wa sabis imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa idal khairi qarrib wa syari'at wa fi hawaijana fid din wa dunya wal Allahumma salimna min afati dunya wa adabil akhirat. Diakhiri dengan yaitu doa sapu jagat, Rabbana atina fid hasanah wa fil hasanah wa qina. Hidup di dunia pengen bagus, hidup di akhirat pun juga pengen selamat. Itulah doa diakhiri. Siapapun yang berdoa pasti diakhiri dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila dengan kalimat kata adzabannar berarti sudah selesai. Ya, cukup sekian. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Mudah-mudahan
ya, motivasi dan kesemangatan kita yaitu berdoa. Jangan sampai putus asa, insya Allah, dan yakin ketika berdoa Allah akan mendengar apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Semoga tentang pembahasan doa, terutama diri saya pribadi, umumnya para jamaah, Allah memberikan sehat walafiat, dimudahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, diberikan keturunan baik putra ataupun putri kita yang soleh-solehah, bisa membahagiakan di kelak nanti terhadap kedua orang tuanya dan bisa memuliakan di kelak nanti kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wujud kita mukhalafatu lil hawadisi ilmu ayat basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.